Saya selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyatakan sikap kecewa terhadap Ketua Senat Mahasiswa Universitas. Tunggu dulu. Kenapa Anda kecewa? Berkomunikasi kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas untuk memecat Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN Suska Riau. Jadi Anda Ketua SEMA Fakultas menuntut kepada pimpinan untuk memecat Ketua Senat Mahasiswa Universitas. Dikarenakan sampai sekarang, sampai detik ini terjadi kekosongan yang cukup lama. kekosongan pemimpinan presiden mahasiswa. Ya. Ya setelah itu selesai. Ya. Rekonsiliasi lagi kan? Ya, Nah, benar. rekonsiliasi ya. Jadi Dan saudara Halib sekarang kami masukkan ke dalam pengurus Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa. Jadi kayak sistem Jokowi Prabowo ini. Ketika rivalnya kan Iya. dirangkul. Itulah kita berdewasa dalam berpolitik kan. Dewasa dalam berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong. Hari ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, aktivis. Sekarang menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa ya, di UIN Suska, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Beni Irawan. Gimana kabar Beni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya udah kenal lama dengan Beni ini. Kebetulan Beni ini dari Siak ya? Ya, dari Dari Siak. Kita udah lama lah kita berkenalan, tapi saya ingin bertanya ini. Beni ini sebelum menjadi ketua SEMA, apa saja sih pengalaman yang telah dilalui? Karena kan untuk menjadi ketua itu bukan hanya sembarangan orang. Karena Anda menjabat ini sebagai ketua, bukan kepala bidang, bukan pengurus anggota, tapi ketuanya Anda yang mengkoordinir di kampus itu kan. Karena di UIN Suska itu ada 32.000 mahasiswa, kurang lebih lah ya kan? Ya. Sementara di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu ada berkisar 8.000 mahasiswa. Iya. 8.000 mahasiswa, tidak kurang dari 5.000 lah ya. Ya, benar. Dan itu Anda yang memimpin. Ibaratnya di SEMA-nya ya, Senat Mahasiswa. Ya. Nah, jadi bagaimana pengalaman Anda ini? Coba kita sharing-sharing cerita dulu. Dari SMP lah ya. Di SMP saya pernah menjadi sekretaris OSIS pada saat itu. Melalui pemilihan voting. Ketika SMP saya pernah menjadi sekretaris OSIS, berkecimpung di sana dari SMP. Ketika itu beranjak lagi ke SMA, saya pernah menjadi wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Gasip. Wakil ketua OSIS. Ya, sekolah saya pada saat itu. Dan SMA. itu dipilih secara demokrasi, voting. Iya, demokrasi. Satu mahasiswa Satu siswa. oh ya, bukan mahasiswa nih ya. Iya. Saya ini kayaknya mahasiswa ya. Satu siswa satu suara. Iya, mendapatkan satu suara penuh. Dan Anda menjadi wakil waktu itu. Iya. Oh, oke. Memang pemilihan secara demokrasi, secara voting, memang ada gambar, poster dan lain sebagainya. Kampanye lah ya. Iya. Nah, betul, oke. Di SMA saya juga menjabat menjadi ketua Rohis SMA Negeri 1 Kota Gasip. Rohis Rohani Keislaman. Rohis itu rohani keislaman. Iya. Menjabat sebagai ketua umum. Rohis. Ketua Iya, umum. ketua umum. Wah, luar biasa. Di samping menjadi wakil ketua OSIS, saya menjadi ketua Rohis juga di SMA. SMP menjadi sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS. Ketika di SMA menjadi wakil ketua OSIS Wakil ketua OSIS. dan menjabat sebagai ketua umum Rohis. Ketua umum Rohis. Ya. Berarti banyak juga nih organisasinya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Lanjut. Jadi ketika saya menjadi wakil ketua OSIS, kami membuat beberapa kegiatan ataupun agenda, salah satunya yang dikenal dengan kelas meeting, perlombaan antar kelas. Inilah gunanya untuk meningkatkan antar kekeluargaan dari kelas, IPA, IPS dan lain sebagainya. Kan biasanya ada iri ataupun perbedaan lah antara anak IPA, IPS dan lain sebagainya. Oh ya, udah adalah dinamika. Iya. Siswa itu udah ada dinamikanya Betul, antara betul. IPS yang bergeng-geng lah mungkin gitu ya. Betul, seperti itu. Ketika saya menjadi ketua Rohis, saya pernah membuat mabit Malam Bina Iman dan Takwa se-Kabupaten Siak. Sekabupaten Siak. Ya, dan sekolah kami menjadi tuan rumah pertama. Itu mabit pertama yang pernah saya buat di sekolah saya se-Kabupaten Siak. Sekabupaten Siak ya. Jadi sekabupaten Siak itu banyak itu SMP, SMA tuh. Ya, mulai dari SMP, SMP, SMK dan SMA. SMA. Ya.
Anda yang membuat acara. Saya membuat acara. Anda yang menghandle Iya, benar dari sekali. Kabupaten Siak itu. Ya. Jadi bagaimana acara yang sukses? Acara itu alhamdulillah sukses dan banyak dihadiri oleh sekolah selingkungan Kabupaten Siak. Undangan itu kami antar ke sekolah biar ada rasa kedekatan, rasa saling tanggung jawab dan saling komunikasinya terjaga. Jadi kami antar ke sekolah. Membangun silaturahim, Ya. membangun komunikasi, ya solidaritas. Ya, Karena benar sekali. ini antara sekolah dengan sekolah lainnya. Berarti Anda lah yang mempersatukan dari beberapa sekolah yang ada di Siak Ya. dengan acara itu. Ya, benar. Luar biasa. Dan sekolah kami mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah dan berbagai pihak elemen masyarakat. Luar biasa. Karena kami membuat kegiatannya subuh keliling, ada pas ketika itu hari Minggu pergi ke pasar jalan-jalan, diakui berbagai masyarakat di sekitar. Beranjak kuliah, ketika semester 3 saya menjadi pengurus HMJ. Oh, ini udah selesai itu baru masuk kuliah nih ya? Ya, masuk kuliah. Oke. Semester 3 Semester 3 saya kan kuliah di Unsus Karyau jurusan manajemen dakwah. manajemen dakwah. Ya. Semester 3 saya menjadi pengurus HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan pada saat itu. Ketika menjadi HMJ, saya juga menjadi Kosma atau ketua kelas di kelas. Ya. Langkah kalau awal. mungkin di siswanya dulu kita belajar tuh ada ketua kelas. Ya. Kalau di sini Kosma ya. Ya, saya Kosma. Setelah menjadi Kosma dan HMJ, saya naik lagi ke tingkat fakultas menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Dan pada saat itu Kakanda sendiri menjadi ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ya, Komunikasi. Betul. Sedikit informasi nih. Beni Irawan ini termasuk pengurus kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan kemarin kita jadi ketuanya. Dan saya melihat kinerja pengurus, Beni Irawan ini termasuk orang yang paling aktif, paling loyal, ya, yang berkontribusi nyata untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa, FDK Unsus Karyau ya. Jadi sedikit bocorannya lah ini, ketika nanti ada serah terima jabatan untuk periode selanjutnya, saya sampaikan di hari ini bahwasanya Anda lah yang akan mendapatkan penghargaan sebagai pengurus terbaik. Ini bukan bohong. Kalau kita tanya kepada pengurus-pengurus lainnya, mereka juga sudah mengakui kinerja si Beni seperti apa. Karena ada kinerja itulah kita semua menilai, terpilihlah mungkin menjadi ketua SEMA. Nah, mungkin itu nanti pengalaman itu nanti mungkin akan kita bahas ke situ, tapi ini hanya sekedar informasi. Beni inilah termasuk yang aktif. Kalau di ceweknya itu ada juga, cuman masih kita sembunyikan namanya. Iya. Kita sembunyikan namanya, besok akan kita berikan surprise ya. Beni nggak perlu lagi diberikan surprise karena sekarang sudah mendapat surprise sebagai ketua Senat Senat Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Lanjut. Ya. Sekarang saya menjadi ketua Senat Mahasiswa ini melalui proses yang panjang serta melalui pemilihan dan regulasi yang ada pada saat itu. Berdasarkan peraturan ya, Ya. regulasi yang ada. Karena jika saya tidak melalui prosedur yang ada, maka saya sampai sekarang tidak akan pernah mendapatkan SK dari pihak pimpinan fakultas. Nah, dan sekarang SK kami sudah ada bersama Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Azni MA. Ya, karena memang di bidang kemahasiswaan kan, Ya. dekan itu Ya. WD3. Nah, jadi begini, kan ini biasalah. Di Winsuska itu kan ribuan mahasiswa. Terkhusus di fakultas kita juga ribuan juga mahasiswa sana. Tentu karakternya itu berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda, pandangan politiknya juga berbeda-beda. Jadi kan Winsuska ini kan bisa dikatakan negara dalam negara. Ada bupatinya kan gitu, ada gubernurnya, ada juga presiden mahasiswanya, ada DPR-nya juga. Nah, saya bertanya ini, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang di bawah sana yang mengatakan bahwa pemilihan Anda ini cacat administrasi ataupun tidak sesuai dengan regulasi? Karena ini perlu diklarifikasi. Itulah gunanya media untuk memberikan informasi dan klarifikasi. Apakah betul seperti itu atau seperti apa keadaannya ini? Sehingga orang tidak bertanya-tanya, tidak sepihak yang mendengar. Iya kan? Iya. Harus ada dua pihak yang mendengar. Nah, mana yang lebih kuat? Itulah berdasarkan SK. Legal standing ya. Ya, legal standing. SK surat keputusan. Nah, itu gimana prosesnya? Coba sampaikan. Pada saat itu demisioner SEMA melakukan pemilihan yang pada saat itu dibuatlah open recruitment untuk menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas. Pada saat itu
saya melengkapi semua persyaratan karena saya tertarik untuk menjadi ketua senat mahasiswa. Saya lengkapi semua persyaratan serta saya minta surat rekomendasi dari pihak Kajur atau pihak prodi. Setelah di ACC kan, saya lengkapi semua persyaratan, maka saya ikuti prosedur yang ada pada saat itu melalui pemilihan. Dan pada pemilihan itu secara virtual karena kita kan juga ada jarak lah karena wabah COVID-19 ini. Jadi pada saat itu calonnya ada 2 orang. Saya sendiri Beni Irawan dan saudara Alif Yunanda Putra dari jurusan PMI. Dilakukan secara voting akhirnya. Berarti 2 nih kandidat? Iya, 2 kandidat. 2 kandidat voting ya secara demokrasi lah ya. Ya. Kemudian diputuskan Anda menang melalui voting. Jadi rival Anda nih dengan Alif. Iya, menjadi rival sekarang. Iya. Kemarin, sekarang kan udah selesai. Iya. Kan ya jadi kan dewasa dalam berpolitik. Ya setelah itu ya selesai. Iya. Rekonsiliasi lagi kan? Iya, Nah, benar. rekonsiliasi ya. Jadi Dan saudara Alif sekarang kami masukkan ke dalam pengurus senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Jadi kayak sistem Jokowi Prabowo ini. Ketika rivalnya kan Iya. dirangkul. Itulah kita berdewasa dalam berpolitik kan. Dewasa dalam berpolitik. Nah, lanjut. Nah, itulah ketika melalui pemilihan itu berita acara diberikan kepada wakil dekan 3 serta semuanya ada bukti dan lain sebagainya, maka pihak fakultas menerima semua itu. Dan sampai sekarang diuruslah SK dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kami mempunyai SK di tangan Bapak WD3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berarti dari kesimpulan yang Anda sampaikan, Anda ini mempunyai SK, mempunyai legalitas. Ya. Apapun dinamikanya, apapun yang terjadi, arus bawah lah ini kan. Ya. Anda tetap diakui sebagai ketua SEMA. Kalau bicara administrasi dan lain sebagainya, ini buktinya ada. Ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Iya, benar-benar. Oke, itu udah selesai nih. Jadi sebetulnya SEMA ini apa tugasnya ini sebetulnya? Apa tugas SEMA ini? Ya, tugas SEMA budgeting, controlling dan evaluating. Serta banyaklah lagi tugas SEMA. Jadi kita di dalam negara ini kita ibaratnya legislatif sebagai DPR, ketua DPR. Jadi kita ini menerima aspirasi dari mahasiswa. Dan kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan DEMA. Tetapi karena DEMA belum ada, makanya ini sebagai langkah awal. Kita melakukan pemilihan DEMA. Ya, DEMA fakultas. Dan saya pastikan dan saya yakinkan dalam 2 minggu ke depan kita akan ada melakukan pemilihan DEMA. Berarti Anda garansi atau Anda pastikan dalam 2 minggu ke depan FDK sudah mempunyai kepemimpinan baru. Ya, benar sekali. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Gubernur Mahasiswa. Gubernur mahasiswa. Dan ini telah melalui prosedur, telah menjumpai Bapak pimpinan fakultas dan saya telah melayangkan surat kepada HMPS untuk mendelegasikan 1 orang panitia, 1 orang dari HMPS untuk menjadi delegasi, menjadi panitia nantinya untuk pemilihan DEMA. Seperti Berarti pemilihan DEMA ini, pemilihan gubernur mahasiswa berdasarkan perwakilan. Ya, berdasarkan perwakilan. Itu regulasinya di SK Dirjen Pendis 4961 Tahun 2016. Tahun 2016. Ya. Bahwasanya untuk pemilihan itu dilaksanakan oleh SEMA. Dan SEMA menyurati ataupun melayangkan surat untuk menerima delegasi dari jurusan-jurusan se-FDK. Ya, benar sekali. Dan ini sudah Anda lakukan? Sudah dilakukan. Sudah Anda laksanakan? Sudah dilaksanakan. Sudah Anda surati HMPS? Setiap bupati sudah kami surati satu persatu secara virtual. Virtual Ya. ya. Bisa juga kita langsung berhadapan tatap muka Ya, karena COVID. ya COVID-19 masih banyak untuk di Indonesia. Jadi kita bisa bertatapan muka ini melalui protokol kesehatan rapid. Enggak lah, kita nggak sampai ke sana, tapi kita sudah cuci tangan tadi kan. Ya, benar. Kita cuci tangan, sudah bersih segala macam. Jadi kita nggak pakai masker karena jaraknya juga Ya, menjaga jarak. jaga jarak, nggak juga dekat-dekatan kan. Nah, seperti itu. Jadi dalam 2 minggu akan terpilih. Sudah komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan fakultas, dengan dekan, dengan HMPS dan lain sebagainya. Oprek pun nanti akan dilakukan. Iya, benar.
Dan saya bertanya ini, bagaimana pendapat Anda, karena Anda ini kan di SEMA, legislatif. Bagaimana pendapat Anda tentang kekosongan pemimpin, ya, kekosongan pemimpin di UIN Suska, terkhususnya di Presiden Mahasiswa atau Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Karena sampai saat ini, kemarin saya sudah sampaikan kritik kepada Ketua SEMA, kenapa sampai hari ini tidak ada Ketua DEMA? Sementara tugas SEMA itu melaksanakan pemilihan. Bagaimana pendapat Anda selaku SEMA fakultas? Oke. Yang pertama, saya selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyatakan sikap kecewa terhadap Ketua Senat Mahasiswa Universitas. Tunggu dulu. Kenapa Anda kecewa? Saya bingung nih, bukan saya bingung ya, tapi saya ngerti, tapi saya bertanya, kan ini kebetulan kita baru jumpa ini kan, setelah lama kita tidak bertemu. Saya bertanya, kekecewaan Anda ini kenapa? Kan begitu, apa kekecewaannya? Ya, karena kemarin pihak SEMA Universitas melayangkan surat kepada kami untuk mendelegasikan dua orang menjadi panitia KPUM. Dan setelah saya memberikan dua delegasi tersebut, ketika telah melalui prosedur yang panjang, persyaratan dan lain sebagainya, saya memberikan surat rekomendasi. Dan pada H-1 panitia ini dibubarkan tanpa ada kejelasan dan tanpa ada komunikasi yang baik. Berarti setelah dilakukan koordinasi SEMA dengan SEMA fakultas, terbentuklah panitia. Setelah terbentuk panitia, tak tahu menau, tanpa ada hujan dan petir badai, tiba-tiba dibubarkan. Iya, gitu seperti itu. Iya, benar seperti itu. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi pernyataan saya tetap menyatakan sikap kecewa terhadap Ketua Senat Universitas. Ya, Anda kecewa dengan Ketua Senat Mahasiswa. Iya. Ketua SEMA Universitas. Jadi harapannya bagaimana? Harapannya ke depannya kita akan coba berkomunikasi kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas untuk memecat Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN Suska Riau. Jadi Anda Ketua SEMA fakultas menuntut kepada pimpinan untuk memecat Ketua Senat Mahasiswa Universitas. Dikarenakan sampai sekarang, sampai detik ini terjadi kekosongan yang cukup lama. Kekosongan pemimpinan Presiden Mahasiswa. Ya. Seharusnya ini telah dilakukan dari jauh-jauh hari. Tapi sampai sekarang masih tetap terjadi kekosongan itu. Seharusnya kan seperti ini dia kan, regenerasinya kan ketika SK sudah habis, maka ketika dia setelah terpilih, tugas dia untuk melakukan langsung pemilihan. Tapi saat ini kan berleha-leha, lalai, entah apalah yang dikerjakan dia kan begitu. Iya. Jadi kalau seandainya Anda nanti berkomunikasi ataupun menyampaikan aspirasi kepada pimpinan, sementara pimpinan tidak menggubris ataupun tidak mau merealisasikan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan? Langkah selanjutnya jika tidak direspon ini dengan pimpinan. Anda ini kan meminta dipecat nih SEMA, ya kan? Dengan komunikasi nanti ke depannya. Tapi kalau seandainya tidak direspon, kami akan terus mendesak pihak rektorat bagian kemahasiswaan WR3 untuk menggubris. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan membuat gerakan untuk segera memecat SEMA Universitas. Jadi begini langkah. Jadi kita ini menyampaikan aspirasi ini ada langkah-langkahnya. Ya. Nggak langsung mendemo kan? Nggak langsung begini-begini kan? Iya benar. Pasti ada langkah awalnya. Anda sampaikan juga tadi terang-terangan, kemudian ke depannya Anda juga lakukan komunikasi kepada WR ataupun PLT Rektor agar aspirasi Anda diterima. Tapi jika tidak direalisasikan, Anda akan melakukan gerakan seperti itu. Ya, bisa jadi aksi, bisa jadi ya itu urusan Anda lah sebagai Ketua SEMA dan kawan-kawan. Ini saya ucapkan terima kasih nih Ketua. Ya, sama-sama. Karena sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin pembicaraan kita ataupun diskusi kita cukupkan sampai di sini karena saya lihat ini Ketua SEMA ini banyak kali agendanya. Hari ini di sini, hari ini di sana ya kan. Begitulah kira-kira. Begitu ya kira-kira. Tapi saya tahu betul bagaimana ini Beni Irawan karena kita sekampung juga kan. Iya. Harapannya untuk mahasiswa
dan SEMA kedepannya seperti apa? Ya, saya berharap tentunya kepada seluruh elemen fakultas, mulai dari pihak dekanat dan lain sebagainya, serta kepada HMPS. Oke, ayolah kita sama-sama saling bersinergi, saling bekerja sama, dan saling berkomunikasi yang baik, supaya FDK ini lebih maju dan lebih terarah nantinya dengan tujuan bersama yang lebih baik, seperti itu. Wah, luar biasa. Ya mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan berbincang-bincang jika ada waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.